Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikadek Suma Arta Dharma dengan stambuk F221-23009 dari program studi S1 Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi dengan judul Studi Preseden pada Substruktur atau Fondasi Bangunan Bertingkat Rendah untuk mata kuliah Struktur dan Konstruksi Bangunan Bertingkat Rendah. Oke, sebelum masuk ke materi presentasi dan beberapa preseden, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terkait apa itu substruktur atau fondasi. Nah, jadi struktur itu sendiri adalah elemen atau komponen-komponen yang dapat membuat bangunan berdiri dengan kokoh. Nah, salah satunya yaitu fondasi. Jadi, ada beberapa struktur yang berada di atas permukaan tanah, ada juga yang berada di bawah permukaan tanah. Nah, struktur yang berada di bawah permukaan tanah disebut dengan substruktur, yaitu fondasi itu sendiri. Nah, jadi ada beberapa preseden dari bangunan bertingkat rendah yang menjelaskan terkait substruktur atau fondasinya. Nah, kita langsung saja masuk ke preseden yang pertama. Baik, untuk preseden yang pertama ini yaitu fondasi tiang pancang pada gedung Universitas Tulungagung. Nah, untuk sumbernya sendiri yaitu dari jurnal dengan judul Perencanaan Fondasi Tiang Pancang pada Gedung Universitas Tulungagung. Nah, untuk penulisnya yaitu Imam Mustafa Sigit Winarto dan Ahmad Ridwan dari Fakultas Teknik Universitas Kadiri, dan diterbitkan dalam Jur Magteks volume 1 nomor 2 Oktober 2018. Nah, untuk studi kasusnya yaitu pada Gedung Universitas Tulungagung di Jalan Kimangun Sarporo, Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Nah, dalam jurnal diterangkan bahwa fondasi merupakan salah satu bagian penting dalam struktur bangunan. Tiang pancang adalah bagian-bagian konstruksi yang dibuat dari kayu, beton, dan atau baja yang digunakan untuk meneruskan beban-beban permukaan ke tingkat-tingkat permukaan yang lebih rendah di dalam massa tanah. Nah, untuk pembebanan pada Gedung Universitas Tulungagung sendiri, yaitu gedung universitas terdiri dari 4 lantai yang memiliki pembagian beban hidup dan juga beban mati pada masing-masing lantainya. Nah, untuk beban mati sendiri yaitu berupa baja, beton bertulang, dinding, pasangan batu kali, beban tanah maupun atap. Sedangkan untuk beban hidupnya yaitu lantai, tangga, ruang kuliah dan ruang-ruang lainnya, furnitur atau perabotan dan manusia itu sendiri. Nah, sudah dijelaskan juga terkait dimensi fondasi pada jurnal terkait, yaitu untuk ukuran fondasi tiang pancang yang digunakan sesuai dengan perhitungan pada jurnal yaitu panjangnya 1,90 meter, lebar 0,80 meter, tinggi 0,60 meter dengan kedalaman 1,35 meter dari muka tanah. Nah, dari sondir yang dilakukan di Gedung Universitas Tulungagung itu dapat diketahui rencana dan juga ukuran fondasi tiang pancang yang digunakan. Nah, untuk rencana gedung yang dibangun itu yaitu berukuran 20 meter x 22 meter dengan jumlah lantai yaitu 4 lantai. Nah, seperti pada gambar pada PPT, berikut adalah gambar dari tiang pancang dari Gedung Universitas Tulungagung yang akan direncanakan. Nah, berikut pula ada tampak dari Gedung Universitas Tulungagung dan juga gambar fondasi tiang pancang pada Universitas Tulungagung. Nah, itu tadi preseden yang pertama terkait fondasi tiang pancang pada Gedung Universitas Tulungagung. Kita lanjut ke preseden yang kedua, yaitu fondasi board pile tiang tunggal pada proyek Rumah Sakit Internasional Surabaya. Untuk sumber jurnalnya yaitu dari jurnal dengan judul Analisis Daya Dukung Fondasi Board Pile Tiang Tunggal
pada proyek Rumah Sakit Internasional Surabaya dengan penulisnya yaitu Mikhail Wora dari Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Flores ND NTT dan diterbitkan dalam Teknosiar volume 13 nomor 2 Oktober 2019. Nah, untuk studi kasusnya yaitu pada proyek Rumah Sakit Internasional Surabaya. Nah, pada jurnal diterangkan bahwa pondasi tiang pancang adalah bagian dari struktur yang digunakan untuk menerima dan menyalurkan beban dari struktur atas ke tanah penunjang yang terletak pada kedalaman tertentu. Nah, tiang pancang bentuknya itu panjang, langsing yang menyalurkan beban ke tanah yang lebih dalam. Nah, untuk kegunaan dari pondasi tiang pancang sendiri, yaitu penggunaan pondasi tiang pancang itu dapat dibagi dalam beberapa ketentuan berdasarkan dari tanah yang akan dibangun tersebut. Nah, jadi penggunaan pondasi tiang pancang ini sebagai pondasi bangunan apabila tanahnya itu berada di bawah dasar bangunan, tidak mempunyai daya dukung atau bearing capacity yang cukup untuk memikul berat bangunan beban yang bekerja padanya, atau apabila tanah yang mempunyai daya dukung yang cukup untuk memikul berat bangunan dan seluruh beban yang bekerja pada lapisan yang berada sangat dalam dari permukaan tanah hingga kedalaman lebih dari 8 meter. Nah, jadi maksudnya adalah jika tanah keras itu berada jauh dari permukaan tanah atau tanah yang mampu menahan daya berat dari bangunan itu berada jauh dari permukaan tanah, maka pondasi tiang pancang ini digunakan seperti itu. Nah, fungsi dan kegunaan dari pondasi tiang pancang sendiri adalah untuk memindahkan atau mentransfer beban-beban dari konstruksi di atasnya ke lapisan tanah keras yang terletak sangat dalam. Nah, untuk jenis-jenis dari pondasi board pile tiang tunggal itu sendiri. Nah, jadi dalam jurnal, pondasi board pile tiang tunggal itu disebut juga dengan tiang pancang. Oleh karena itu, pada penjelasan sebelumnya tadi, saya menjelaskan terkait apa itu tiang pancang, seperti itu. Nah, jadi berdasarkan pemindahan bebannya terdapat dua jenis pondasi tiang pancang atau board pile tiang tunggal, yaitu tiang pancang tahanan ujung atau end bearing pile dan tiang pancang tahanan geser kulit atau friction pile. Nah, tiang pancang tahanan ujung atau end bearing pile adalah pondasi yang meneruskan beban melalui tahanan ujung tiang ke lapisan tanah yang paling keras. Nah, hal ini terjadi apabila kondisi tanah di bawah ujung pondasi terdapat lapisan batuan keras. Sedangkan untuk tiang pancang tahanan geser kulit atau friction pile adalah pondasi yang meneruskan beban melalui tiang pancang ke dalam tanah dengan mengandalkan geseran kulit atau geseran selimut tiang pancang. Nah, berikut pada PPT adalah gambar dari tipe pondasi friction pile dan juga end bearing pile. Nah, terdapat juga pada PPT gambar dari proyek Rumah Sakit Internasional Surabaya dengan tipe pondasi yang digunakan pada proyek tersebut. Nah, baik, kita lanjut ke preseden yang ketiga, yaitu pondasi gedung Masjid Agung Kota Tanjung Balai. Untuk sumbernya sendiri yaitu dari jurnal dengan judul Analisis Jenis Pondasi Gedung Masjid Agung Kota Tanjung Balai dengan penulisnya yaitu Irwansyah dan Sufrail Henry dari Universitas Quality Barastagi. Nah, diterbitkan pada Juitek volume 5 nomor 1 pada April 2021. Nah, untuk studi kasusnya yaitu pada Gedung Masjid Agung Kota Tanjung Balai. Nah, jadi pada jurnal diterangkan tentang bagaimana pemilihan-pemilihan dalam bentuk pondasi. Nah, pondasi adalah bagian dari struktur bangunan yang berfungsi untuk menyalurkan beban struktur ke lapisan tanah di bawahnya. Nah, untuk pemilihan bentuk pondasi itu didasarkan pada daya dukung tanah. Jadi ada beberapa cara atau ketentuan untuk memilih bentuk pondasi didasarkan dari kekuatan tanahnya. Nah,
Bila tanah keras terletak pada permukaan tanah atau 2-3 meter di bawah tanah, itu pondasi yang dipilih itu sebaiknya pondasi dangkal seperti pondasi jalur atau pondasi tapak dan pondasi straw pile. Nah, bila tanah keras itu terletak pada kedalaman 10 meter atau lebih di bawah permukaan tanah, maka biasanya itu digunakan pondasi tiang mini pile dan pondasi sumuran atau bore pile. Nah, bila tanah keras itu terletak pada kedalaman 20 meter atau bahkan lebih di bawah permukaan tanah, maka pondasi yang dapat dipakai adalah pondasi mini pile dan bore pile. Nah, untuk pondasi gedung Masjid Agung sendiri itu menggunakan pondasi mini pile sesuai dengan keterangan pada jurnal terkait. Jadi mini pile itu merupakan tiang yang digunakan untuk menyangga pondasi bangunan gedung, jembatan, dermaga, dolken dan lain sebagainya. Jadi bentuk penampang dari mini pile itu biasanya kotak atau segitiga dengan variasi panjang 3 meter sampai dengan 9 meter. Nah, seperti pada gambar yang tertera pada PPT di atas. Nah, di jurnal terkait juga sudah diterangkan terkait data dari mini pile-nya, yaitu dalam hal ini digunakan jenis pondasi mini pile dengan ukuran 30 x 30 cm dengan luas pondasinya yaitu 900 cm persegi dan keliling dasar pondasinya yaitu 120 cm persegi. Nah, diterangkan pula terkait data tanah pada jurnal terkait, yaitu direncanakan panjang pondasi untuk kolom utama adalah 30 meter dengan PK-nya 138 kg per cm persegi dan JHP-nya 1226 kg per cm sesuai dengan data pada jurnal yang telah tertera. Nah, berikut adalah gambar dari pondasi yang digunakan pada gedung Masjid Agung Kota Tanjung Balai. Nah, terdapat juga pada PPT di atas yaitu tampak dari Masjid Agung Kota Tanjung Balai. Oke, kita lanjut ke presiden yang keempat, yaitu bangunan gedung SMPN 19 Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi untuk sumbernya yaitu bersumber dari jurnal dengan judul Evaluasi Kekuatan Struktur Bangunan Gedung Studi Kasus Bangunan Gedung SMPN 19 Samarinda, Kalimantan Timur. Dengan penulisnya yaitu Yudi Pranoto dan Riza Setiabudi, staf pengajar jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Samarinda, yang diterbitkan dalam Jurnal Rekayasa tahun 2019. Nah, baik, untuk studi kasusnya yaitu pada gedung SMPN 19 Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, jadi sesuai dari data pada jurnal terkait bahwa pondasi yang digunakan yaitu pondasi tiang pancang P4. Nah, pondasi tiang pancang itu dipakai apabila kedalaman tanah keras itu jauh di dalam tanah. Jenis tanah ditentukan berdasarkan korelasi antara tekanan konus dan friction ratio. Nah, jadi pada jurnal juga sudah diterangkan terkait data filenya, yaitu dengan kedalaman 1,8 meter, panjang 0,2 meter, lebar 0,2 meter, dan kaki 1,5. Nah, pada gedung ini digunakan pondasi kelompok tiang. Nah, apa maksudnya? Nah, jadi pondasi kelompok tiang dipakai pada pondasi P4 dikarenakan pondasi tersebut tidak bisa menahan beban aksial jika hanya menggunakan satu tiang pancang. Nah, jadi jika hanya menggunakan satu tiang pancang, tidak akan bisa pondasi tersebut menahan beban. Oleh karena itu diperlukan pondasi kelompok tiang agar dapat menahan beban pada bangunan. Nah, diketahui bahwa pondasi kelompok tiang untuk dua tiang pancang juga tidak cukup untuk menahan beban aksial pada bangunan. Maka dibutuhkan pondasi kelompok tiang dengan tiang pancang lebih dari 3 tiang pancang, sehingga digunakanlah pondasi tiang pancang P4 seperti itu. Nah, pada PPT juga sudah ada gambar terkait rencana dari pondasi tiang pancang P4 itu sendiri.
Nah, berikut gambar lebih jelasnya terkait pondasi tiang panjang P4 yang digunakan pada gedung SMPN 19 Samarinda. Oke, kita lanjut ke preseden yang kelima, yaitu pondasi proyek Fave Hotel Kartika Plaza. Nah, untuk sumbernya sendiri yaitu dari jurnal dengan judul Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pondasi Studi Proyek Fave Hotel Kartika Plaza, dengan penulis yaitu Iwayan Jawat, dosen jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Warmadewa, yang diterbitkan dalam jurnal Padu Raksa volume 4 nomor 2 Desember 2015. Nah, jadi untuk studi kasusnya sendiri yaitu proyek Fave Hotel Kartika Plaza. Nah, jadi pada jurnal sudah diterangkan bahwa pada proyek kali ini menggunakan pondasi telapak. Nah, jadi pondasi yang digunakan yaitu pondasi telapak terpisah. Itu umumnya digunakan untuk mendukung sebuah kolom. Sedang pondasi memanjang digunakan untuk mendukung tembok yang memanjang pula. Nah, jadi untuk kedua jenis pondasi tersebut telah banyak dipakai atau digunakan karena selain ekonomis juga pelaksanaannya mudah dan tidak memerlukan peralatan yang khusus. Nah, pada perencanaan atau perancangan, biasanya beban-beban kolom dianggap sebagai beban titik dan beban dinding sebagai beban garis persatuan panjang menurut Hardiatmo 2011. Nah, jadi mengapa digunakan pondasi telapak berbeda dengan gedung-gedung sebelumnya menggunakan pondasi tiang panjang atau board pile? Nah, karena itu juga dipengaruhi oleh kondisi tanah, di mana kondisi tanah keras atau posisi tanah keras itu tidak berada jauh di kedalaman tanah sehingga masih bisa menggunakan pondasi telapak seperti itu. Nah, di situ juga pada PPT sudah tertera gambar-gambar terkait contoh-contoh dari bentuk pondasi yang digunakan, dan juga ada terkait denah pondasi yang digunakan pada proyek Fave Hotel Kartika Plaza. Nah, berikut gambar lebih jelasnya terkait pondasi-pondasi dan denah pondasi yang digunakan, dan juga gambar terkait tampak depan dari proyek Fave Hotel Kartika Plaza. Oke, baiklah. Jadi, itu tadi beberapa preseden terkait substruktur pondasi bangunan bertingkat rendah. Nah, jadi dari preseden-preseden yang telah saya presentasikan tadi, maka saya dapat menarik kesimpulan terkait presentasi tadi, yaitu bahwa pondasi adalah struktur bangunan yang berada di bawah permukaan tanah sehingga tergolong dalam substruktur. Nah, pondasi memiliki dua jenis atau memiliki beberapa jenis atau bentuk-bentuk yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dari bangunan itu sendiri maupun dari kondisi tanah atau lahan yang akan digunakan. Pondasi juga adalah bagian dari struktur bangunan yang berfungsi untuk menyalurkan beban struktur ke lapisan tanah di bawahnya. Nah, pemilihan bentuk pondasi itu didasarkan pada beberapa atau berbagai faktor. Nah, sesuai dengan presentasi terkait beberapa preseden, dapat saya simpulkan bahwa selain karena memang kondisi gedung atau kebutuhan gedung itu sendiri, kondisi tanah juga sangat mempengaruhi dari bentuk-bentuk atau jenis pondasi yang digunakan. Nah, seperti pada preseden yang pertama, mengapa menggunakan tiang panjang? Ya karena sesuai dengan penjelasan pada presentasi bahwa bangunan yang akan dibangun yaitu memiliki jumlah lantai 4 lantai, sehingga itu yang mempertimbangkan mengapa digunakan pondasi yang panjang, karena banyaknya atau besarnya beban mati maupun beban hidup yang harus ditahan atau yang harus dibebankan pada pondasi itu sendiri. Nah, sama halnya juga dengan
presiden yang kedua, ketiga, keempat, di mana pondasi tiang panjang digunakan itu karena kondisi dari tanah itu sendiri atau lahan itu sendiri, di mana tanah kerasnya berada jauh dari kedalaman, jauh dari permukaan tanah, sehingga digunakan pondasi tiang panjang. Nah, sama halnya juga pada presiden yang kelima, di mana pondasi telapak dapat digunakan. Mengapa dapat digunakan? Karena tanah kerasnya berada tidak jauh dari permukaan tanah, sehingga masih memungkinkan untuk menggunakan pondasi telapak. Oleh karena itu, selain memang beban dari gedung itu sendiri, bahwa kondisi tanah juga dapat mempengaruhi dari bentuk atau jenis pondasi yang digunakan pada bangunan bertingkat rendah, seperti itu. Nah, seperti yang dijelaskan tadi juga dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kriteria pemilihan bentuk pondasi berdasarkan daya dukung tanahnya, di mana apabila tanah kerasnya berada di permukaan tanah atau 2-3 meter di bawah permukaan tanah, maka dapat menggunakan pondasi dangkal seperti pondasi jalur atau pondasi tapak dan juga pondasi straw pile. Sedangkan bila kedalaman dari tanah kerasnya itu berada 10 meter atau bahkan lebih di bawah permukaan tanah, maka biasanya menggunakan pondasi tiang mini pile dan juga pondasi sumuran atau bore pile. Nah, bagaimana kalau lebih dari itu? Nah, jika tanah kerasnya berada 20 meter atau lebih dari permukaan tanah, maka dapat menggunakan pondasi mini pile atau pondasi bore pile, seperti itu. Nah, jadi sesuai dari kesimpulan dari presiden sebelumnya dan presentasi sebelumnya, bahwa memang beban dari gedung itu sendiri atau bahkan kondisi tanah dapat mempengaruhi bentuk atau jenis pondasi yang digunakan pada bangunan bertingkat rendah yang akan dibangun atau yang direncanakan, seperti itu. Nah, itu tadi presentasi saya terkait substruktur atau pondasi pada bangunan bertingkat rendah beserta kesimpulan yang saya dapat dari beberapa presiden yang telah saya presentasikan. Semoga apa yang saya jelaskan dan apa yang saya presentasikan dapat dimengerti, dapat bermanfaat baik itu di perkuliahan, di kehidupan kampus maupun pada kehidupan di proyek-proyek yang akan teman-teman laksanakan nanti. Jadi semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat, dan jika ada salah kata mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Dan akhir kata saya tutup presentasi kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.